Kalau ada kader partai yang terkena kasus hukum, termasuk diri saya, pada saat yang sama, atas dasar kerelaan atau dipecat, meninggalkan partai itu. Nah dari sini apakah Pak Surya Paloh lupa ya? Yaitu dengan statement pada saat itu, pada saat berpidato di hadapan ribuan kader Nasdem, bahwa jika ada kader khususnya yaitu terjerat tindakan korupsi atau semacamnya, maka kader itu harus meninggalkan Nasdem alias dipecat lah, kurang lebih seperti itu. Dan bahkan juga di sini menyebut Pak Surya Paloh, jika diri saya sendiri, ya seperti itulah. Seperti ini videonya. Kalau ada kader partai yang terkena kasus hukum, khususnya dalam masalah pemberantasan korupsi, termasuk diri saya, pada saat yang sama, atas dasar kerelaan atau dipecat, meninggalkan partai itu. Nah, tetapi buktinya, ya yang kemarin sih seolah-olah Nasdem malah membela Johnny G. Plate pada saat itu. Dan bahkan juga di sini Surya Paloh menegaskan Johnny G. Plate tidak dipecat dari Nasdem. Sungguh berbeda jauh ya dengan pernyataan Pak Surya Paloh pada waktu itu, yaitu akan dipecat lah, yaitu ketika kader Nasdem melakukan tindakan korupsi atau terkena kasus hukum. Nah, bahkan di sini yang lebih mengejutkan lagi, di sini sudah tidak dipecat. Beda sekali dengan pernyataan Pak Surya Paloh pada waktu itu, dan di sini malah Nasdem melawan, yaitu Nasdem ajukan pra-peradilan Johnny G. Plate jadi tersangka korupsi BTS. Nah, dari berita ini dari merdeka.com, yaitu Partai Nasdem mengajukan pra-peradilan terkait kasus tersangka Sekjen Nasdem sekaligus Menkominfo Johnny G. Plate soal kasus dugaan korupsi proyek BTS. Nasdem tidak memilih menjadi justice collaboration. Enggak, kami akan pra-peradilan, bukan justice kolaborator, kata Ketua DPP Nasdem Willy Aditya di DPP Nasdem Jakarta pada Jumat 2 Juni. Dia belum mau bicara banyak soal pra-peradilan yang diajukan secara resmi oleh Nasdem ini. Nanti kita akan sampaikan di hal yang berbeda, ujarnya. Nah, di sini Willy menambahkan, sejalan dengan pra-peradilan ini, status pencalekan Johnny dari Nasdem belum batal, sebab Willy berkata asumsi Nasdem bahwa Johnny belum bersalah, padahal sudah menjadi tersangka ya. Tetapi di sini berasumsi belum salah. Dan di sini yang lebih mengejutkan lagi, yaitu status pencalekan Johnny dari Nasdem belum batal. Wow sekali, merasa benar sekali ya. Iya kan, kalau pra-peradilan asumsi kami masih tetap jalan, masih tetap terangnya. Ya, itu buktinya. Artinya dengan asumsi standpoint beliau tidak bersalah, pungkas Willy. Padahal pada waktu itu Pak Mahfud MD juga menegaskan, yaitu kasus Johnny G. Plate itu sangat penuh dengan kehati-hatian. Sangat penuh hati-hati, apalagi di sini juga sudah tahun politik ya, tahun 2023, artinya tahun politik karena pada Oktober mendatang akan didaftarkannya capres dan cawapres. Dan bahkan pada saat yang lalu, 1 bulan yang lalu, itu juga pendaftaran caleg-caleg di KPU. Jadi memang ini adalah tahun politik. Jadi memang Kejaksaan sangat berhati-hati sekali dalam menetapkan Johnny G. Plate ini sebagai tersangka kasus BTS yang merugikan uang negara mencapai triliunan. Jadi sangat hati-hati sekali. Nah, di sini juga Kejaksaan juga sudah siap lah, yaitu menghadapi pra-peradilan dari Nasdem, yaitu status tersangka Johnny G. Plate. Di sini juga sudah siap, Kejaksaan Agung menghargai Partai Nasdem akan mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan status tersangka bagi Johnny G. Plate. Kejagung siap menghadapi pra-peradilan yang bakal diajukan untuk Johnny G. Plate. Pengajuan pra-peradilan oleh tersangka adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang dan KUHP. Apapun upaya hukum yang dilakukan para tersangka, kami menghargai dan siap untuk menghadapi, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan. Kejagung mengungkapkan sejumlah berkas perkara kasus yang menjerat Johnny Plate sudah siap untuk disidang. Oleh sebab itu, Kejagung juga siap menghadapi pra-peradilan. Nah, bahkan juga tidak hanya Pak Surya Paloh saja. Di sini juga Anies Baswedan ketika Johnny G. Plate dijadikan tersangka, di sini juga seolah-olah berpihak kepada Johnny G. Plate. Johnny G. Plate menjadi tersangka, Anies, Tuhan akan berpihak
pada kebenaran. Ya memang akan berpihak kebenaran. Di sini juga bahkan dikomentari oleh IG Lurah Istanah. Bacot, sekarang aja Joni dibela lewat pra-peradilan. No Yohanes Kibul. Nah, bahkan di sini juga dikomentari oleh Prabawananda. Mana buktinya Syur? Joni gak dipecat tuh, malah lu belain mati-matian. Sampai Kejaksaan RI yang cuma ngejalanin perintah undang-undang untuk wujud supremasi hukum, malah lu bikinin gosip yang tebang pilih. Syur, bangun Syur. Nah, yang saya heran lagi padahal bukan kali ini saja ya, yaitu Sekjen Partai Nasdem terkena kasus korupsi. Ya, sebut saja pada tahun lalu itu ada Sekjen Nasdem juga terkena kasus yang serupa. Tetapi tidak seheboh ini ya. Makanya saya heran, ada apa ini? Kasus Johnny G. Plate kok seolah-olah lebay ya, seolah-olah Nasdem itu terkena kriminalisasi hukum atau apa. Yang jelas di sini sih, menurut Pak Mahfud MD pada waktu itu, ini murni masalah hukum. Jadi tidak ada masalah yang lain kecuali untuk penegakan hukum. Tetapi di sini seolah-olah lebay lah kriminalisasi karena sudah mendeklarasikan Anies sebagai presiden dan bahkan juga untuk penjagalan Anies Baswedan. Menurut saya ini lucu dan aneh karena memang dari BTS tersebut pemerintah juga sudah menggelontorkan dana triliunan, tetapi BTS-nya mangkrak. Nah, inilah yang dikejar oleh kejaksaan. Jadi ini murni kasus hukum, bukan yang lainnya. Dan di sini juga ketika Nasdem mengajukan pra peradilan, kejaksaan juga sudah siap karena apalagi juga berkas-berkas Johnny G. Plate juga sudah siap lah. Jadi kita tunggu saja besok ketika Nasdem mengajukan pra peradilan. Kemungkinan ya pasti akan kalah lah kalau menurut saya. Nah, di sini juga ada berita yang lalu ya, terbukti korupsi ex-sekjen Nasdem Rio Capella dihukum 1,5 tahun penjara. Nah, di sini juga menurut saya adem ayem saja, tidak ada peradilan ya kalau nggak salah. Juga tidak ada narasi-narasi yang dikriminalisasi atau apalah. Mantan sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella dihukum 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 50 juta subsidiar 1 bulan kurungan. Rio Capella terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima duit sebesar 200 juta. Menyatakan terdakwa Patrice Rio Capella telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Kata Hakim Ketua Arta Teresia Silalahi membacakan amar putusan di pengadilan tindak pidana tipikor Jalan Bungur Besar Raya Jakarta Pusat pada 21 Desember 2015. Jaksa penuntut umum pada KPK sebelumnya menuntut Rio Capella 2 tahun penjara dan denda 50 juta subsidiar 1 bulan kurungan. Rio Capella melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur ancaman pidananya pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di sini menurut saya juga tidak selebay kasus Johnny G. Plate ya. Ya memang apalagi juga mendekati pemilu ya. Apalagi juga setelah deklarasi Anies Baswedan juga tidak kunjung menaikkan elektabilitasnya, padahal juga sudah safari politik kemana-mana. Tetapi ditambah dengan Johnny G. Plate tersebut menjadi tersangka dugaan kasus korupsi BTS. Nah, kemungkinan membuat pusing lah. Akhirnya narasi-narasi dijegal lah, dikriminalisasi lah, akhirnya juga mencuat.